Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali kullin wa ashabi kullin. Wa tabi'ihim lahum bi ihsan tsumma ila musannifil kitab Syekh Said Ahmad Al-Hasyimi. Man hadara dan majlis mubarak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Harful hamzati. Harful hamzati utawi iki kubab nerangaken hadis kang kawitane huruf hamzah. Harful hamzati utawi iki kubab nerangake hadis kang kawitane huruf hamzah. Utawi iki kubab nerangake hadis kang kawitane huruf hamzah. Nah, mukhtarul ahadis yang kita pelajari ini itu disusun berdasarkan abjad huruf hijaiyah. Hamzah, pertama bab tentang huruf hamzah iku sing hadis-hadis sing awalane hamzah. Hamzah tok iku di dhewekne satu bab. Soale berharful hamzah berarti huruf ba. Huruf ba itu berarti hadis-hadis sing awalane ba, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu. Ati nekani sapa ingsun. Ati nekani sapa ingsun babal jannati ing lawange swarga. Babal jannati ing lawange swarga. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat fa astaftihu nuli nupreh buka ingsun. Fa astaftihu nuli nupreh buka sapa ingsun. Nuli nupreh buka sapa ingsun. Aku iku maksudnya rujuke ke Kanjeng Nabi ya. Saya mendatangi pintu surga di hari kiamat kelak. Itu aku mendatangi pintu surga, lalu kemudian aku meminta untuk membuka pintu surga itu. Ki sing dawuh Kanjeng Nabi. Fayaqulu mongko jawab sapa? Fayaqulu mongko ngucap ton jawab. Fayaqulu mongko ngucap ton jawab sapa al-khazinu malaikat kang jaga. Ada istilah namanya al-khazin. Khazin itu orang malaikat yang menjaga pintu surga. Fayaqulu mongko njawab atau ngucap sapa al-khazinu malaikat kang jaga. Lalu kemudian malaikat itu merespon, menjawabnya dengan pertanyaan man anta? Man iku sapa anta utawi sira. Man iku sapa anta utawi sira. Lu jenengan niku sinten? Fa'aqulu mongko jawab sapa ingsun. Fa'aqulu mongko jawab sapa ingsun. Muhammadun utawi ingsun iku Muhammad. Muhammadun utawi ingsun iku Muhammad. Saya itu Muhammad. Fayaqulu mongko jawab mongko ngucap sapa khazin. Fayaqulu mongko ngucap sapa khazin al-khazin. Lalu kemudian malaikat penjaga pintu surga itu berkata, bika umirtu, bika sebab siro umirtu din perintah sapa ingsun. Umirtu din perintah sapa ingsun an la aftaha ing yen to ora buka sapa ingsun. An la aftaha ing yen to ora buka sapa ingsun li ahadin kanggo wong suwiji. Li ahadin kanggo wong suwiji qoblaka kang tetep ing dalem sadurunge sira. Qoblaka kang tetep ing dalem sadurunge sira. Nah, ketika dijawab oleh Kanjeng Nabi, jenengan iku sinten? Aku iku Muhammad. Lalu kemudian malaikat itu langsung menjawab,
Oh nggih no. Bika umirtu no. Ya karena panjenengan itulah aku diperintah an la aftaha li ahadin qablaka, untuk tidak membuka pintu surga bagi siapapun sebelum panjenengan. Wah, berarti pintu surga itu yang membuka pertama kali atas perintah siapa? Atas perintah Kanjeng Nabi. Nah, sing njaluk kon bukane iku Kanjeng Nabi. Tapi siapa yang masuk duluan? Nabi. Umat. Nah, nanti ada satu hadis Kanjeng Nabi ku ndak mau masuk ke surga lebih dulu. Tapi umat-umatnya itu yang disuruh masuk surga lebih dulu. Nah, lalu kemudian yang paling terakhir itu Kanjeng Nabi. Neng yang merintah itu harus Kanjeng Nabi. Ndak Kanjeng Nabi yo ndak dibuka pintu surga. Mereka karena surga itu ya diciptakan atau surga itu diciptakan untuk tempat tinggalnya orang-orang mukmin kelak di hari akhir. Oleh karena orang-orang mukmin itu mayoritas adalah umatnya Nabi Muhammad, berarti pasti nanti yang masuk pertama kali ya umatnya Nabi Muhammad, berarti atas izin daripada pimpinannya. Nah itu iki ceritanya hadisnya ngono. Nah, rawahu Ahmadu an Anasin. Nomor 2, hadis i'ti al-ma'rufa. I'ti al-ma'rufa, i'ti nekanono sapa sira. I'ti nekanono sapa sira, i'ti nekanono sapa sira. Al-ma'rufa ing barang kang apik. Al-ma'rufa ing barang kang apik, barang kang bagus, sesuatu yang baik. Datangi sesuatu yang baik itu ma'ruf. Perkara ma'ruf itu sesuatu yang lumrah dikenal orang banyak sebagai perkara yang baik. Nah, ana istilah jenenge amar ma'ruf. Nah, pertanyaane ma'ruf iku apa? Kita itu diperintah oleh Allah untuk amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu artinya apa? Memerintah kebaikan. Nah, kebaikan dalam arti ma'ruf itu maksudnya apa? Ma'ruf iku lek cara bahasa Arab iku dari wazan isim maf'ul, ma'ruf yang artinya diketahui. Jadi sing dimaksud ma'ruf iku kebaikan yang dinilai baik oleh orang banyak. Nah, satu desa menganggap baik pada satu hal. Misalnya tahlilan itu versi satu desa semua sepakat bahwa tahlilan itu baik. Kendurinan selamatan itu baik. Nah, berarti kebaikan yang disepakati oleh banyak orang dan sudah diketahui bahwa itu baik, tidak ada pengingkaran di situ, berarti itu namanya ma'ruf. Itu jenis ma'ruf. Nah, kadang orang keliru amar ma'ruf itu kebaikan yang dimaksud baik itu hanya dari sisi dia tok. Nah, itu salah. Menurut dia baik tapi ternyata menurut orang lain tidak baik, berarti itu bukan ma'ruf. I'til ma'rufa wajtanib lan ngedohono sira, wajtanib lan ngedohono sira, wajtanib lan ngedohono sira al mungkara ing kemungkaran. Al mungkara ing kemungkaran, jauhilah kemungkaran. Mungkar iku apa? Mungkar iku amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf iku memerintah kebaikan, nahi mungkar itu gapakne, keburukan gapakne. Melarang keburukan. Jangan melakukan keburukan. Tapi keburukan dalam arti mungkar itu apa? Mungkar itu yang diingkari. Yang diingkari, yang digugat, ditentang. Selama sesuatu itu tidak diingkari secara umum, berarti tidak bisa disebut mungkar. Nah, misalnya semua satu desa sepakat bahwa berjudi itu diingkari atau digugat oleh banyak orang itu adalah barang buruk, maka otomatis itu mungkar.
Apalagi kalau sudah ada Qur'annya, dalil hadisnya bahwa itu haram, berarti termasuk mungkar. Datangi yang baik, jauhi yang mungkar. Wangzur ma yu'jibu dzunaka. An yakula lakal qaumu idza qumta min indihim fa'tihi wangzur alladzi takrahu an yakula lakal qaumu idza qumta min indihim fajtanibhu. Wangzuran angen-angena sira. Wangzuran angen-angena sira ma ing perkara yuk jibu kang gawakake apa ma yuk jibu kang gawakake apa ma uzunaka ing kuping sira an yakula ang yen to ngucap laka maring sira an yakula ang yen to ngucap laka maring sira sapa al qaumu kaum idza kumta ing dalam nalikane jumeneng sapa sira idza kumta ing dalam nalikane jumeneng sapa sira min indihim saking sandinge kaum faktihi mongko tekanono sapa sira ing ma wangdur lan angen-angeno sira alladzi ing perkara takrohu kang sengit sapa sira. Sengit itu maksudnya ya benci, yang engkau benci. Sampeyan niku pegel lah. Takrohu kang sengit sapa sira an yakula ing yen to ngucap laka maring sira sapa al qaum idza kumta ing dalam nalikane jumeneng sapa sira min indihim saking sandinge kaum fajtanibhu mongko ngedono sira ing alladzi rawahu al jamaatu. Perintah dari Rasul, datangi yang ma'ruf, jauhi yang mungkar. Nah, terus kemudian digambarkan piye carane. Lalu kemudian Rasul melanjutkan dawuhnya, wangzur. Coba kamu pikirkan, kamu angan-angan, kamu pikirkan. Ma yu'jibu dzunaka, sesuatu yang benar-benar membuat takjub telingamu. An yakula lakal qaumu, ketika pada ucapan yang diucapkan oleh orang banyak. Kalau idza kumta min indihim fatihi, jika memang kamu berdiri di sisi kaum-kaum itu yang sedang membicarakan sesuatu yang kamu itu takjub kalau mendengarnya, berarti senang mendengari. Fatihi, ya tekanono. Nah, misalnya kita ada di lingkungan yang sedang membicarakan atau asik membicarakan tentang pengajian kayak. Nah, pembicaraan itu atau percakapan itu ternyata telinga kita itu seneng ngrungokne. Berarti dekati. Wangdur dan juga angen-angeno, kamu harus berpikir juga tentang sesuatu yang kamu tidak suka, kamu benci, yang diucapkan oleh orang banyak. Kalau kamu itu berdiri di sisi mereka, maka jauhi. Ada dalam satu perkampungan, satu desa, atau satu wong gerombolan ono kae, pembicaraannya adalah pembicaraan tentang arepe gelut, arepe mencuri, rencana mau mencuri. Sesuatu sing sampean rungokne ku ndak apik, akhirnya ketika jenengan ada di sana segera pergi. Nah, itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Afatul ilmi an-nisyanu. Afatul ilmi utawi ponco boyone ilmu. Afatul ilmi utawi ponco boyone ilmu. Ponco boyo iku bencana, malapetaka. Afatul ilmi utawi ponco boyone ilmu iku an-nisyanu lali. Iku an-nisyanu lali. Wa idha'atuhu lan utawi nyiake ilmu, nyiake ilmu, menyia-nyiakan ilmu. Wa idha'atuhu lan utawi nyiake ilmu iku antu haditsa yento nyeritakake sapa sira. Iku antu haditsa yento nyeritakake sapa sira bihi kelawan ilmu ghairu ahlihi ing sakliyane ahli ilmu. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Afatul ilmi an-nisyan. Ilmu itu sesuatu yang agung. Ilmu itu adalah wawasan. Nah, tetapi yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu-ilmu keagamaan. Bahayanya ilmu termasuk penyebab ilmu itu bisa hilang itu gara-garanya adalah lupa. Wong iku wis kadung bawaane lali ngono kae wis lek duwe ilmu akeh ngono kae lek ndak dimutolaah ndak didres-dres diwaca-waca terus ngono ya lali. Nah, lek wong iku orang itu kalau sudah lupa berarti ilmunya akan semakin berkurang. Nah, dan termasuk hal yang menyia-nyiakan ilmu adalah engkau menceritakan ilmu itu kepada orang yang bukan ahlinya. Engkau menceritakan ilmu itu kepada orang yang bukan ahlinya. Pertanyaannya, ahli itu maksudnya apa? Ahli itu ada dua. Satu, orang yang benar-benar cakap atau pinter. Ahlul ilmi berarti orang yang ahli. Ahli itu berarti duwe kemampuan. Dia itu alim, pakar di bidang ilmu. Nah, kita sering-sering berbicara tentang ilmu dengan mereka. Nah, murid santri berbicara ilmu dengan gurunya, dengan kiainya. Nah, itu berarti pas ahlul ilmi. Nah, nomor dua adalah orang yang berhak menerima ilmu, berarti murid. Nah, berarti murid. Nah, kalau kita membicarakan ilmu kepada orang yang tidak suka ilmu, berarti itu jenenge menyanyiakan. Gua itu. Kayak dhewe apa? Duwe duit ngono kae tapi keperuntukannya itu keliru ngono. Kita punya uang 100.000 untuk disedekahkan. Tapi nyedekahne iku kepada orang yang tidak tepat. Nah, ayo melaku yo nyebar duit. Nah, duit ternyata apa? Ndek kono ndek cangkruan ngono kae. Ada orang yang nyangkruk, ternyata kita ndak tahu. Kita kasih 50.000 per orang, 50.000, karena tinggi mendem. Wah, itu keliru. Itu termasuk niat kita benar sedekah, tapi ternyata keperuntukannya malah sia-sia. Nah, itu. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ya. Afatud dini salah satu. Nah, afatud dini utawi panca boyone agama. Afatud dini utawi panca boyone agama. Penyebab rusaknya agama. Iku salah satu ana telu. Penyebab rusaknya agama ada 3. Nomor 1, rupane faqihun fajirun. Rupane faqihun wong kang alim, ngono ae maknane. Rupane faqihun wong kang alim, ulama iki maksudnya. Rupane faqihun wong kang alim, fajirun kang lacut. Wa imam lan pemimpin. Wa imam lan imam atau pemimpin. Jairun kang nyeleweng. Nyeleweng itu bahasa Indonesia apa? Bahasa Jawa apa? Menyeleweng lho bahasa Jawa apa?
ndak roh ya wis nyeleweng ngono ya. Jairun kang nyeleweng. Pamujtahidun lan wong kang ahli ijtihad. Pamujtahidun lan wong kang ahli ijtihad. Jahilun kang bodoh. Jahilun kang bodoh. Agama itu rusak karena 3 orang ini. Agama itu bisa rusak karena 3 orang. Tapi begini, hakikatnya manusia itu tidak mempunyai kontribusi sama sekali terhadap agama. Ada tidaknya kita itu agama oleh Allah itu dijaga. Jadi sing jaga agama itu tetap Gusti Allah. Nah, misalnya koyo entah nanti di suatu saat misalnya mendekati hari kiamat ternyata pondok-pondok itu sepi semuanya. Pondok-pondok dimanapun sepi, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah sepi. Tapi pasti orang-orang pasti tetap dalam keadaan Islam. Neng Islam ya kualitasnya menurun. Nah berarti tetap dalam keadaan Islamnya itu bukan kontribusi manusia. Ini bukan atas dasar jeripaya manusia, tapi memang dijaga oleh Allah. Nah, guru-guru yang alim-alim itu satu persatu wafat, lalu kemudian tidak ada penggantinya. Nah, tapi agama ini tetap ada, agama Islam tetap berlanjut. Hanya saja yang membuat agama Islam itu membuat runtuh dalam arti menurun kualitasnya itu ya wong telu iki. 1, faqihun fajirun, ulama sing lacut. Ulama sing lacut itu ulama yang apa ya? Ulama yang setiap harinya itu keliru, ahli maksiat. Dene ku ulama kiai tapi seneng maksiat ngono. Malah piye ngono ya. Anak kiai alim tapi seneng maksiat. Lalu kemudian kiai itu memiliki murid yang cukup banyak. Yang backgroundnya itu seneng maksiat seperti itu. Pada akhirnya setiap pelajarannya itu dia menyampaikan kemaksiatan. Terus akhirnya apa? Malah orang mengkader ahli ilmu tapi mengkader ahli maksiat. Itu nomor 1. Bagian fajir. Nomor 2, imamun jairun. Pemimpin yang menyeleweng. Maksudnya pemimpin yang tidak adil. Nah, pemimpin yang tidak adil itu adalah sesuatu yang ditempatkan pada tempatnya. Itu adil, lawannya adalah zalim. Nah, pemimpin yang benar-benar adil maka negaranya akan aman, agama ini juga akan aman. Pokoknya kuncinya begitu. Ketika negara itu aman, maka agama aman. Indonesia itu aman sehingga agama Islam di Indonesia itu malah aman. Nah, makanya pondok-pondok semakin lestari, santri-santrinya tetap ada. Nah, tapi ketekan pemimpin yang ndak adil, sing zalim ngene iki, nah maka negara akan rusak, otomatis agama rusak. Nomor 3, mujtahidun jahilun. Mujtahidun itu orang yang ahli ijtihad. Banyak ya orang ahli ijtihad itu termasuk orang yang alim, ulama, kiai, mufti, orang yang memberi fatwa. Kalau sekarang berarti MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Kalau tidak begitu, hakim di pengadilan agama, pengadilan negeri dan seterusnya. Dia itu adalah orang yang berijtihad, orang yang menetapkan hukum, tapi jahilun, tapi dia itu bodoh. Artinya dia diamanai untuk memutuskan suatu hukum. Cara di pengadilan mesti kan ada yang menang, ada yang kalah, kata. Nah, tapi dia itu bodoh di dalam menentukan itu bodoh. Maka agama akan rusak karena itu. Nah itu sekarang bibit-bibit seperti ini ada, tapi tidak banyak. Kalau 3 orang ini muncul secara luas dan roto, sa Indonesia ngono roto kabeh wong telu, enek wong telu ngene iki. Wis iku berarti siap-siap kiamat. Mendekati hari akhir itu. Pokoknya apa? Dunia ini semakin hari kualitasnya itu semakin menurun. Tahun ke tahun dan seterusnya, generasi per generasi itu semakin menurun.
Hingga pada akhirnya nanti datang hari kiamat itu wong-wonge wis bejat-bejat kabeh. Wong-wonge wis sing ada di hari kiamat itu orang-orang yang bejat-bejat kabeh. Nah, sedak kena ditulungi lah. Sono kae. Wallahu a'lam bishawab.